Hai guys, banyak orang yang takut dengan pembicaraan saya ya. Karena sejauh itu mereka amati omongan saya itu 100% terjabah gitu. Kenyataan. Nah, kenapa mereka ini takut? Satu, kita mengenai masalah korupsi 8,32 triliun ini ya dari Nasdem. Ya, apakah ini nanti menyeret nama Anies? Saya yakin itu bisa ya menyeret nama Anies karena itu pada saat penelitian masalah korupsi itu Bapak Mahfud MD juga sudah mengatakan sudah sejak 2022 lalu bulan Maret ya kan, itu udah diteliti sebenarnya, cuman belum dicek. Itu satu. Kedua, kenapa mereka ini ketar-ketir dengan ucapan saya ini, apalagi saya menyindir Surya Paloh, menyindir yang namanya Yusuf Kalla. Nah, satu persatu kita mengenai mereka kekhawatiran dengan Anies. Selalu kita dibilang ada orang panik dengan Anies. Ini nggak salah pembicaraan itu. Karena begini, dari ucapan saya ya, menyatut masalah korupsi 8,32 triliun itu dari sekjen yang namanya Nasdem, Johnny Plate itu tidak akan mungkin tidak mengalir dengan siapa saja. Contoh dulu ya. Era SBY 2 triliun berapa gitu ya, itu menyeret banyak tangan orang, bahkan pejabat kan yang terlibat pada waktu itu kan, itu 2 triliun aja loh. Ini 8 triliun 32 dana yang dikucurkan pemerintah untuk tower yang namanya 4G ini sebanyak 28 triliun lebih. Nggak kira-kira kan. Nah, kenapa kita goreng? Mereka ini sangat panas, meledak ya kan, khawatir, selalu berteriak panik ya. Cebong panik. Oh, tidak mungkin kalau cebong panik ya. Karena apa? Kepanikan itu dengan koalisi 8 triliun istilahnya ya, itu pasti membuat orang geram. Apalagi kita dongkrak di media sosial. Itu kan, itu satu. Nah, kemudian janji-janji Pak Surya Paloh, apabila ada kader-kadernya yang korupsi ya, saya akan pecat, saya akan bubarkan Nasdem. Nah, bagaimana dengan tanggapan Pak Surya Paloh ketika statement Bapak seperti itu? Lalu ada media-media juga yang menggoreng-goreng ya, sepertinya dari Kompas ya, apa tuh gitu ya, membuat narasi bahwa korupsi 8,3 triliun itu mengalir dengan PDI. Mengalir ini mulai deh ya, lempar batu sembunyi tangan orang-orang ini. Ya, jadi kemudian kalau misalkan ini nanti terbukti, otomatis Anies tidak bisa maju. Tidak akan bisa maju ke itu pemilu. Apalagi kita kan masalahnya di pendaftaran KPU nanti kan persyaratan koalisi. Koalisi itu akan mencapai paling tidak 20 kursi. Ya, 20 kursi itu undang-undang yang dibuat SBY dulunya. Ya, kenapa sih mesti khawatir? Memang betul kekhawatiran mereka ini akan menjadi positif besoknya. Kenapa? Satu itu tadi, satu kekurangan koalisi dan kursi di parlemen. Siapa Anies? Sedangkan yang namanya AHY dari Demokrat merapat ke Golkar, ke Erlangga. Ya kan? Apakah mencukupi kursinya Anies? Tidak akan mungkin, bro. Dia hanya didukung PKS. Siapa lagi yang mendukung? P3 merapat sama PDI. PKB juga merapat sama PDI. Ya kan, koalisi-koalisi Gerindra juga masih berkoalisi sama Pak Jokowi. Nggak mungkin dia tuh kebagian kursi mencukupi. Enggak. Ini yang dikhawatirkan yang nama Yusuf Kalla, Surya Paloh. Kenapa orang-orang ini? PKS dan Nasdem ya yang mendukung itu ya, Anies ini. Kenapa geram yang namanya Pak Surya Paloh? Kenapa geram yang namanya Pak Yusuf Kalla?
Itu karena lemahnya koalisi. Tidak akan mungkin Anies memiliki, Nasdem memiliki, atau PKS memiliki sampai mencapai 20 kursi. Itu satu persyaratan utama untuk meloloskan di Bawaslu dan KPU. Itu aja, salam waras bro. Tidak perlu ketar-ketir bro. Itu kenyataan nanti. Ya, dua permasalahan ini. Satu koalisi, kedua yang saya nyatakan bisa jadi menyeret Anies yang namanya korupsi 8,32 triliun dari Nasdem ini. Tidak akan mungkin. Jangan cari selamatan. Ayolah ya bangsa Indonesia, KPK, jangan lemah dong. Masa Pak Berli mentang-mentang ada cewek yang cantik jadi lemah, Pak? Halo Pak Berli, saya deh kalau Pak Berli nggak sanggup jadi KPK, saya aja deh ketua KPK-nya. Bagaimana? Saya gibas abis Pak. Benar, saya untuk rakyat, murni untuk rakyat. Kami tidak mau ketika kalian itu mewakili rakyat, justru uang-uang rakyat kalian tilep semua. Masa ada orang KPK mencuri emas batangan, Pak Berli? Ya kan? Di situ aja masuk logika, Pak. Ya, salam waras, salam NKRI.